Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Adi Prastio dengan NIM D600161056. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul Usulan Peningkatan Efektivitas Mitigasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dengan menggunakan metode House of Risk. Adapun tujuan dari penelitian yang saya ambil, yang pertama adalah mengidentifikasi potensi bencana yang mungkin terjadi di Kota Surakarta. Yang kedua, menganalisis dampak risiko yang diakibatkan dari timbulnya bencana. Yang ketiga, memprioritaskan mitigasi risiko pada risiko-risiko yang dinilai serius. Yang keempat, memprioritaskan tindakan yang efektif mana saja yang perlu dipertimbangkan untuk meminimalisir terjadinya bencana. Penelitian saya dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madya Surakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan koordinator untuk penanganan penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fokus atau titik berat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta disinkronkan dengan visi BPBD Kota Surakarta tahun 2018 yang menetapkan visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kawasan yang aman dan nyaman dengan melaksanakan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan akurat. Berikut merupakan gambar dari struktur organisasi BPBD Kota Surakarta yang terdiri dari kepala pelaksana yang membawahi 3 kepala seksi, diantaranya seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, seksi kedaruratan dan logistik, dan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Metode dalam penelitian ini, secara umum, penelitian ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di dalam metode House of Risk atau HOR yang dikembangkan oleh Pujawan dan Geraldine pada tahun 2009. HOR terbagi ke dalam 2 tahapan, yakni HOR 1 untuk menentukan dan mengidentifikasi risk event dan risk agent yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk diberikan tindakan mitigasi. Tahapan HOR 2 memprioritaskan tindakan-tindakan yang dinilai efektif untuk dilakukan mitigasi baik dari segi sumber daya dan keuangan. Perolehan data. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan metode wawancara dan focus group discussion untuk mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan secara tatap muka langsung dengan pihak BPBD Kota Surakarta. Dilakukan juga pengisian kuesioner untuk membantu mengisi penilaian pada metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode HOR atau House of Risk, untuk mengetahui potensial bencana yang terjadi di Kota Surakarta. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui tindakan-tindakan mitigasi yang menjadi prioritas BPBD Kota Surakarta dalam melakukan pencegahan dan meminimalisir bencana, baik bencana alam maupun non-alam yang terjadi di wilayah Kota Surakarta pada khususnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BPBD Kota Madya Surakarta, bencana yang berpotensi terjadi dan dinilai memiliki dampak bagi masyarakat di wilayah Kota Surakarta diantaranya yang pertama gunung meletus, yang kedua banjir, yang ketiga angin puting beliung, yang keempat kejadian luar biasa, yang kelima kebakaran, dan yang keenam kecelakaan industri atau gagal teknologi. Berikut merupakan kejadian risiko yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BPBD. Terdapat 17 kejadian risiko dengan masing-masing nilai severity-nya. Di antaranya adalah pencemaran udara, adanya genangan air akibat luapan air sungai. Yang ketiga, tanggul jebol. Selanjutnya, pohon tumbang. Tingkat emisinya meningkat, aktivitas masyarakat terhambat, kesulitan akses kesehatan, tutupnya fasilitas umum, rumah dan gedung roboh, kerugian material, korban jiwa dan luka fisik, dokumen-dokumen penting musnah, perekonomian terhambat, berkurangnya pendapatan masyarakat, terjadinya pencemaran lingkungan, terhentinya proses belajar mengajar, dan trauma bagi korban terdampak. Yang selanjutnya adalah agen risiko dan nilai ukurannya. Terdapat 19 agen risiko, yang diantaranya adalah abu vulkanik gunung meletus, pemukiman liar sekitar
aliran sungai, masyarakat membuang sampah sembarangan, aliran sungai menyempit, kurangnya daerah resapan air, material yang terbawa menutupi aliran sungai, usia pohon yang sudah tua dan mudah rapuh, pohon terlalu rimbun, perusahaan atau tempat kerja tutup sementara, adanya wabah penyakit, fasilitas kesehatan belum merata, struktur gedung kurang kuat, jaringan atau instalasi kurang tertata, kelalaian manusia, tidak adanya standar operasional prosedur, tidak adanya jalur evakuasi, pencemaran limbah industri, teknologi yang kurang memadai, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Setelah itu masuk ke dalam metode host of risk 1. Berdasarkan hasil perolehan data yang didapatkan setelah dilakukan wawancara, terdapat 17 kejadian risiko atau risk event dan 19 agen risiko atau risk agent dengan masing-masing nilai severity dan occurrence-nya. Hasil dari data tersebut selanjutnya dilakukan penilaian korelasi atau derajat hubungan dari masing-masing kejadian risiko dan agen risiko. Dengan semakin tinggi nilai korelasi, semakin kuat hubungan antara kejadian risiko dan agen risiko. Hal ini dilakukan untuk menghitung atau mengetahui nilai agregat risk potensial dan kemudian dilakukan peringatan untuk mengetahui risiko yang dinilai atau risiko yang diprioritaskan untuk dilakukan mitigasi atau pencegahan bencana. Selanjutnya, analisis dengan menggunakan diagram Pareto. Analisis Pareto harus digunakan pada berbagai tahap dalam suatu program meningkatkan kualitas untuk menentukan langkah mana yang diambil berikutnya menurut Evan dan Lindsay tahun 2007. Sesuai dengan prinsip diagram Pareto 80/20 yang berarti 80% penyebab risiko dengan nilai ARP tertinggi dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada, maka 8 risk agent dominan tersebut menjadi prioritas sumber risiko. Agen risiko atau risk agent dominan tersebut diantaranya adalah adanya wabah penyakit, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana, perusahaan atau tempat kerja tutup sementara, usia pohon yang sudah tua sehingga mudah rapuh, pemukiman liar di sekitar aliran sungai, aliran sungai menyempit, masyarakat membuang sampah sembarangan, dan yang terakhir material yang terbawa menutupi aliran sungai. Dari dampak risiko yang diprioritaskan tersebut, maka dapat diambil strategi mitigasi untuk meminimalisir dampak tersebut. Diantaranya adalah melakukan simulasi kebencanaan, peringatan dini kepada seluruh elemen masyarakat, melarang dan menertibkan pembangunan di sekitar sungai, melakukan kegiatan kebersihan, menyediakan pompa, melakukan penghijauan, menambah daerah resapan air, menebang pohon yang sudah tua dan ranting pohon, menerbitkan aturan dengan bekerja sama dengan pihak terkait, mendistribusikan fasilitas kesehatan secara merata, membuat SOP, melakukan pelatihan terhadap pekerja tentang kebencanaan, menyimpan dokumen di tempat yang aman, menggalakkan desa atau kampung tangguh bencana, membersihkan saluran drainase air, menyiapkan logistik, memperhatikan keamanan dan kaidah bangunan, memetakan daerah rawan bencana, dan bekerja sama dengan pihak terkait dengan masing-masing nilai DK atau degree of difficulty. Setelah itu masuk ke tahapan HOR2 atau Host of Risk 2. Pada HOR2 setelah menentukan strategi mitigasi adalah menentukan derajat hubungan atau korelasi dari setiap sumber risiko dengan strategi mitigasi yang dilakukan. Langkah berikutnya adalah perhitungan nilai total efektivitas dari tiap tindakan, yaitu untuk menilai seberapa efektif apabila strategi mitigasi tersebut diterapkan. Tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai effectiveness to difficulty, yaitu dengan melakukan pembagian dari hasil total efektivitas yang telah dihitung terlebih dahulu dengan nilai derajat kesulitan atau degree of difficulty. Perhitungan nilai effectiveness to difficulty digunakan untuk mengetahui ranking atau urutan prioritas dalam menentukan langkah strategi mitigasi.
Setelah dilakukan perhitungan pada HR2, maka didapatkan rankingan strategi mitigasi sesuai dengan nilai effectiveness to difficulty dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang pertama, strategi mitigasi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan dinas terkait. Yang kedua, menerbitkan aturan dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Yang ketiga, memetakan daerah rawan bencana. Yang keempat, menggerakkan desa kampung tangguh bencana. Yang keempat, menyiapkan logistik. Maksud saya yang kelima. Yang keenam, melakukan simulasi kebencanaan. Yang ketujuh, melakukan kegiatan kebersihan. Yang ke-8, mendistribusikan fasilitas kesehatan secara merata. Yang ke-9, peringatan dini bencana kepada seluruh elemen masyarakat. Yang ke-10, melarang dan menertibkan pemukiman liar di sekitar aliran sungai. Yang ke-11, menebang pohon yang sudah tua dan ranting pohon. Yang ke-12, membuat standar operasional prosedur. Maka ranking yang ke-13, membersihkan saluran drainase air. Yang ke-14, menyediakan pompa. Yang ke-15, menambahkan daerah resapan air. Yang ke-16, melakukan penghijauan. Ranking ke-17, melakukan pelatihan terhadap kesehatan kebencanaan. Ke-18, menyimpan dokumen penting di tempat yang aman. Dan yang terakhir, memperhatikan keamanan dan kaidah bangunan. Sekian penjelasan dari hasil penelitian tugas akhir saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.